Usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya, ikut berduka, ikut berbelasungkawa atas kepulangannya Mas Gilang ya. Kepulangannya Mas Gilang ya, masih saudara di Indonesia sana ya. Semoga ditempatkan di surga Allah, semoga ditempatkan sesuai dengan amal ibadahnya Mas Gilang ya. Untuk yang ditinggalkan, untuk keluarga Mbak Muji, semoga dikasih kekuatan, ketabahan, supaya dikasih kesehatan juga ya. Saya kirimkan bismillah sekali lagi buat Mas Gilang. Semoga Mas Gilang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan doa kepada Mas Gilang supaya Mas Gilang tentram di alam sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin hari ini di kampung saya, di daerah saya lagi berduka ya, kehilangannya ketua Basor, ketua apa itu Bansor apa ya itu. Mungkin teman-temannya juga sangat kehilangan banget ya, teman-temannya seumurnya dia ya. Kebetulan Mas Gilang itu sangat baik banget sama tetangganya, sama ibunya, sama kiri kanannya, semua keluarganya ya. Orangnya sangat arif, sopan, ngomongnya itu juga halus begitu ya. Mas Gilang itu orangnya pinter banget ya, apalagi ngaji ya, karena Mas Gilang orang pondokan ya. Dia masih sekolah kelas mungkin kelas 3 SMA ya, sekarang mau kelas 3 SMA ini ya. Mas Gilang sakit karena darah putihnya terlalu tinggi ya, darah putihnya terlalu tinggi. Mungkin ibunya juga udah bawa dia ke rumah sakit, berkali-kali masuk keluar rumah sakit, masuk keluar rumah sakit begitu. Kalau udah dibawa ke rumah sakit sehat, bawa ke rumah lagi, sampai ibunya itu berkali-kali bawa ke rumah sakit ya, nggak di rumah sakit Wonosobo aja, ikhtiar pergi ke rumah sakit Jogja sana ya. Usaha ibunya itu dibawa Mas Gilangnya itu kemana-mana biar sehat, biar penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Udah usaha keras, udah demi anak ya, kemanapun anaknya diberobatin karena ikhtiar kesana kesini biar sehat. Ternyata Allah berkehendak lain ya. Mungkin Allah lebih sayang kepada Mas Gilang ya. Mungkin kemungkinan kemarin juga bilang katanya, besok saya mau pulang tapi mandi dulu, habis mandi nanti sholat subuh bawa ke masjid kayak gitu. Tapi mamanya itu nggak begitu ngeh anaknya itu bilang apa gitu, nggak direspon kayak gitu ya. Mungkin nggak kepikiran kalau anaknya mau pulang selamanya kayak gitu. Jadi setelah Mas Gilangnya nggak ada, setelah Mas Gilangnya dipanggil Yang Maha Kuasa, baru keluarganya itu ngeh, baru tahu ya. Padahal kemarin ini nak coy mekon si coy. Padahal keluarganya kemarin mungkin hari Jumat ya, hari Jumat kemarin Mas Gilang dibawa ke rumah sakit oleh ibunya ya.
karena lemes, kondisinya Mas Gilang itu lemes, terus dibawa ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit itu hari Jumat malam, mungkin hari Jumat malam apa ya, mungkin Jumat malam begitulah ya. Di rumah sakit 2 hari. Terus kemarin ini Kak kemarin ini tadi malam minggu ya, malam minggu jam 12:03 Mas Gilang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, saya ikut berbelasungkawa juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga dikasih hidayah, dikasih kekuatan, ya, dikasih ketabahan. Ya, namanya ditinggalkan anak pasti ya kecewa, seikhlas-ikhlasnya ibu, seikhlas-ikhlasnya bapak, mungkin masih ada rasa ganjel di hati ya. Itu yang nggak bisa dilupakan seumur hidup oleh seorang ibu ya. Itu doa ibu itu adalah doa yang terbaik buat anak-anaknya ya. Semoga Mas Gilang husnul khotimah ya, semoga ditempatkan di surganya Allah sesuai dengan amal ibadahnya, gitu ya teman-teman ya. Saya pun merasakan ya, mungkin kalau Mas Gilang kan udah bujang ya, udah gede gitu ya. Saya pun dulu pernah ditinggalkan ya. Anak saya juga dulu meninggalkan saya, anak yang pertama dan yang kedua ya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman ya, aku mau cerita lagi. Nah, dulu saya ada pengalaman, emang seorang ibu itu ya nggak bisa bohong. Tetap kalau ditinggalkan seorang anak itu hati ini merana, sengsara ya, selalu ingat dan ingat. Walaupun nanti anak itu menjemput kita, menghadang kita di pintu surga ya, tapi keikhlasan itu seikhlas-ikhlasnya orang tua, tetap ada pikiran yang masih ada ikatan di sini ya. Dulu anak saya ya, Muhammad Arifin, anak saya yang pertama, dulu saya hamil jalan 7 bulan ya, dia udah keluar karena saya pendarahan hebat waktu itu ya. Sempat saya gak sadarkan diri, sempet saya udah mau gak ada kayak gitu ya, tapi saya tetap istighfar, selalu berdoa. Pandangan saya itu udah gelap semua karena aku banyak mengeluarkan darah ya waktu dulu ya, banyak pendarahan gitu ya. Kalau mau kencing itu yang keluar darah, karena dulu anakku yang pertama itu ari-arinya di bawah ya, ari-arinya itu di bawah. Jadi ya terpaksa lah, bukannya saya biar anak saya nggak ada, enggak ya. Tetap dulu anak saya itu berat badannya 1,3 kilo di akubator ya, di akubator begitu. Terus saya juga selalu berdoa semoga anak saya ditempatkan di surganya Allah, dan semoga anak saya husnul khotimah ya. Itu yang pertama, itu bertahan selama 20 hari ya di rumah sakit, di akubator. Terus anak saya yang kedua, yang perempuan ya, yang bernama Mia Audina, itu yang kedua. Ada telepon sebentar teman-teman.喂，em动在编辑，这样，对，哈哈。
Oke, bye bye. Ada anaknya telepon. Mese lah. Thank you sahabat ni tian hua ke ini ya. Saya nenek isi intong. Ni coy mai con sih. Tuh ya, bosan nih intong lah. Itulah cerita saya juga ya. Yang tadi yang anak saya yang Mia Audina, itu anak perempuan saya yang kedua ya. Itu juga lahir 1 kilo ya, lahir 1 kilo karena saya hamil baru jalan 6 bulan juga, udah hilang, maksudnya udah keluar ya pendarahan juga. Karena dulu saya itu ya lemah kandungan gitu ya, saya dulu lemah kandungan kayak gitu. Jadi ya saya selalu berdoa semoga kedua anak saya ditempatkan di sisi Allah, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kayak gitu ya. Seikhlasnya seorang ibu pasti masih ingat seorang anak ya. Biar kayak apapun tetap kita itu selalu ingat dan ingat ya. Dulu dokter juga bilang ini yang penting keluar dulu, nanti dirawat di akubator ya. Anak saya yang pertama itu bertahan selama 20 hari, terus yang kedua itu nggak tahu lagi ya, soalnya kan waktu itu saya masih di rumah sakit ya, saya masih dirawat di rumah sakit. Karena dulu juga katanya kalau habis operasi itu nggak boleh nangis, nggak boleh itu, karena nanti jahitannya itu lepas lagi begitu. Jadi anak saya kalau yang pertama saya tahu ya, kalau anak saya meninggal karena anak saya yang pertama itu meninggal di dalam ya, diambil kayak gitu ya, sama dokternya itu diambil kayak gitu. Saya tahu ya kalau anak saya yang meninggal. Tapi kalau yang kedua ini cocok mekwan sih. Kalau anak saya ya mekwan sih lah sih. Kalau anak saya yang kedua itu meninggal itu sayanya itu nggak dikasih tahu, tapi air mata saya ini jatuh sendiri teman-teman ya. Air mata saya ini jatuh sendiri. Saya nggak dikasih kabar ya, nggak dikasih kabar karena ya selama saya di rumah sakit itu suami saya tuh nungguin saya gitu ya, nungguin saya sambil suami saya tuh nangis gitu. Tapi aku udah terasa ya, terasa namanya seorang ibu itu terasa pasti ya. Terus suami saya tuh ngeyemin, ngademin, katanya nggak apa-apa, anak kita masih di sana, masih di akubator gitu ya. Yang saya curiganya itu ya, biasanya kan saya ngasih air susu itu ya, biasanya taruh air susu di gelas, tapi kok enggak, hari ini kok enggak gitu ya, enggak dikasih air susu. Terus baju kok nggak diambil, kan biasanya baju itu kan disiapin di situ, kok nggak diambil kayak gitu. Nah dari situ aku udah curiga ya. Tapi suamiku, keluargaku itu nggak mau ngomong gitu bahwa anakku yang kedua itu nggak ada gitu ya. Saya dulu sangat gimana ya, namanya seorang ibu ya teman-teman ya, namanya seorang ibu ya begitulah. Apalagi dulu saya hamilnya itu susah ya, hamilnya susah banget dulu ya. Apalagi dulu itu denger orang yang anak dibuang kayak gitu kan. Saya itu berdoa, selalu berdoa, ya Allah, jadian lah. Saya itu berdoa, ya Allah, mbok ada yang ngasih anak ke aku, taruh di depan pintu. Kalau saya nyapu itu ya, berharap ada yang naruh bayi di depan rumahku kayak gitu. Ya daripada bayi dibuang-buang kan ya teman-teman ya. Daripada bayi dibuang-buang, saya itu sangat berharap banget dan saya meminta ya bayi itu dikasih saya gitu.
Terus alhamdulillahirabbil alamin, ya Tuhan itu maha adil. Ada teman saya yang ngasih tahu saya suruh minum obat kaloma Jepang, ya kaloma Jepang. Saat itu saya beli itu mahal banget ya, gaji saya itu 1 bulan itu cuma 700 rupiah, 700 berapa ya, 700 ribu ya, kok 700 ribu, 7.000 ya, 7.000 1 bulan itu saya gajinya dulu 7.000. Buat beli obat itu berapa gitu, pokoknya 2 bulan sekali buat beli obat itu dapat 1 botol teman-teman ya. Saya udah beli itu obat itu, alhamdulillah saya bisa hamil lagi ya, saya hamil lagi. Terus ya sama ketua lainku itu nggak boleh aku kerja keras gitu, tapi saya berusaha, saya beli lagi obat itu 2 bulan sekali, aku ngumpulin duit buat beli obat gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sekarang udah dapat 2 anak ya, perempuan, laki-laki sama perempuan ya. Yang pertama adalah laki-laki juga, yang kedua perempuan gitu. Yang dulu meninggal anak saya juga, yang pertama itu laki-laki, yang kedua perempuan begitu ya teman-teman ya. Saya tetap berdoa dan berdoa semoga saya dikasih kesehatan, saya semoga dikasih berkah barokah, dan adik-adiknya semoga dikasih kesehatan supaya adik-adiknya pinter, kasih kesehatan. Saya pun mendoakan anak-anak saya di surga sana. Itu teman-teman ya. Saya juga punya riwayat yang sangat menyayat, yaitu pengalaman bagi saya yang nggak bisa dilupakan seumur hidup, bahkan sampai nanti aku mati ya pun masih ingat ya, itu masih membekas dan masih luka ya, masih luka banget gitu. Jadi ya ibarat kita masih mikir ya mikir, tapi kita buat slow sedikit gitu maksudnya ya. Doa tetap doa, namanya anak ya, seperti apapun, selama apapun ya, itu masih, kita itu masih ingat karena dia itu darah daging kita ya, darah daging saya. Jadi saya selalu ingat dan ingat ya teman-teman ya, begitu. Jadi saya hari ini ikut berduka, ikut berbelasungkawa kepada saudara saya ya, telah kehilangan anaknya telah dipanggil keramatullah ya, tadi pagi jam berapa, jam 12:03 ya, jam 12:03 ya. Semoga husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterima di sisi Allah, ditempatkan di surga Allah ya. Begitulah ucapan saya untuk Mas Gilang, supaya Mas Gilang itu tenang di alam sana, dan keluarga yang ditinggalkannya diberi kesehatan ya, diberi ketabahan, diberi kesehatan begitu ya. Saya cuma bisa mendoa dan mendoakan, saya cuma bisa berdoa ya, semoga husnul khotimah begitu ya teman-teman ya. Ya udah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati ya. Intinya hari ini Tati berbelasungkawa, ikut berduka ya untuk warga Miri semuanya. Semoga tabah ya, yang ditinggalkan juga tabah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.